Mudah-mudahan ini segera dapat terwujud. Uh, Demikian itu kata sambutan dari saya, dan kemudian nanti akan dilanjutkan untuk menghemat waktunya dilanjut oleh Ketua Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Kepada Bapak Suwadi Umar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu dari Skopindo yang berhadir pada hari ini di tengah-tengah kita petani pemohon PSR. Yang saya hormati Bapak yang mewakili dari perusahaan mitra PT PN3 yang saat ini diwakili oleh Pak Victor. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta pemohon PSR yang sedang dalam proses pengajuan. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan keringanan untuk dapat hadir pada undangan kami dalam agenda verifikasi dokumen permohonan usulan PSR kita. Kita sama-sama merasakan kejenuhan karena proses pengajuan PSR ini sudah 3 tahun berjalan. Bapak Ibu, kami percaya menunggu sifat yang paling membosankan, berharap sifat keinginan cepat untuk bisa realisasikan, itu sama-sama kita inginkan bagaimana mekanisme. Nah, kami sampaikan di sini sekali lagi kepada peserta pemohon PSR yang berhadir pada hari ini. Ini kalau saya lihat dari semalam yang kita targetkan itu ada 20 untuk hari ini sebenarnya. Tapi yang baru berhadir di sini kalau saya tengok ini 10 ya, 10 yang berhadir pada hari ini. Nah, jadi separuh dari target kita. Nah, kenapa pemohon PSR yang mengajukan 45 yang kita harap kehadirannya hari ini separuh atau 20, mengingat hari ini hari Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sosialisasinya ini nanti bagaimana mekanisme yang harus kita jalankan dalam verifikasi ini, kita lanjut langsung dengan verifikasi dokumennya. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu peserta pemohon PSR terutama tidak akan merealisasikan PSR ini kalau cuma orang Bapak aja yang memenuhi persyaratan untuk pengajuan dokumen verifikasi, baik itu verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan. Yakin? Pasti gagal. Kalau tidak ada kerjasama, kekompakan kita untuk mengajak kawan-kawan kita yang mungkin sudah merasa jenuh akibat lamanya proses ini. Kami percaya tim verifikasi hari ini sudah turun ke lapangan, sudah turun di hadapan kita. Ini akan secepatnya realisasi usulan PSR kita harapkan atau kita kerjakan. Nah, sekali lagi kami minta kepada Bapak Ibu, tanpa kerjasama kita mengajak dan membangunkan kawan-kawan kita ya, untuk ikut bersama dengan kita memenuhi dokumen verifikasi ini,
yakin orang bapak pun akan gagal. Maka kami dari koperasi ya mulai dari menerima data tahun 2020, persisnya itu dari mulai bulan Juni 2020 kita sudah mulai meminta dokumen dari petani atau mengumpul dokumen dari petani untuk mengajukan program PSR. Sampai dengan hari ini, kalau hitung Juni ke Juni udah 3 tahun nih. Tapi kami tetap Pak, kami tetap semangat, kami tetap memprioritaskan supaya program ini bisa dirasakan oleh petani pekebun, yang mana petani pekebun sawit yang saat ini yang ikut dalam program PSR ini adalah petani yang sudah tidak produktif lagi. Itu konsepnya. Maka kalau kami dari koperasi ya, dari lembaga pengusungnya semangat dari awal sampai hari ini. Saya menyampaikan kepada Bapak, kami tetap semangat Pak, kami tetap semangat, kami tetap rileks. Dan kalau ada yang membebankan kepada orang Bapak terkait mungkin ada hal-hal di belakang, sampaikan sama kami nggak pernah macam-macam. Legalitas koperasi sah, kantornya buka setiap hari. Bahkan saya selalu sampaikan, nggak cuma program PSR ini aja yang ada di koperasi kita. Kita bangun kantor koperasi restorasi anak bangsa ini adalah kantor penyuluh swadaya. Ada juga kantor pemerintahan, dinas pertanian bidang perkebunan. Tapi secara hati kami bangunkan kantor penyuluh swadaya untuk petani pekebun sawit maupun petani palawija yang tidak punya lembaga. Jadi banyak petani yang tidak tergabung di dalam lembaga. Maksudnya bagaimana? Saya ambil satu sampel Pak Ismail, saya sampaikan contoh. Selama ini Pak Ismail itu gabung nggak di kelompok tani? Coba saya mau tanya. Karena kelompok tani adalah satu lembaga yang dibangun oleh pemerintah yang tujuannya membangun, artinya skill atau mindset petani atau belajar untuk berbudidaya. Nah ini. Jadi yang saya percaya, Bapak Ibu dari 45 lembaga pekebun ini semua nggak ada yang tergabung di kelompok tani maupun di lembaga lain yang berhubungan dengan pertanian. Tapi kami mengajak Bapak Ibu untuk ayo kita satukan pola pikir kita untuk membangun pertanian di Labuan Batu ini yang konsepnya di bawah lembaga koperasi restorasi anak bangsa. Nah, saya sampaikan kembali Bapak Ibu, ya. Tadi kita sudah sampaikan, tanpa kerjasama kita, proses administrasi verifikasi ini tidak akan bisa kita terima. Kalau kita tidak mengajak kawan-kawan kita untuk membangunkan, untuk mengajak dia kemari. Kenapa? Satu yang gagal, semua bermasalah. Satu Pak yang gagal, tapi semua bermasalah. Kenapa? Karena usulan PSR kita ini diajukan secara bersamaan global dalam satu usulan sama. Maka kami tetap semangat, kami tetap memfasilitasi. Bahkan kami ke kepala desa nggak kami bilang sama orang Bapak untuk melengkapi dokumen-dokumen orang Bapak. Nggak ada kami sampaikan. Nah, kenapa? Karena kami masih merasa percaya, ya, kalau kami masih bisa memfasilitasi orang Bapak, maka kami
jalankan sesuai dengan kemampuan kami. Itu maksud saya. Kembali kepada orang bapak. Apakah orang bapak masih sama semangatnya seperti kami? Karena yakin yang dibangun nanti kebunnya bukan kebun ketua koperasinya. Ketua koperasinya nggak punya kebun. Dalam usulan PSR nggak ada. Nama Suragi Kumar itu nggak ada mengajukan. Saya mengajukan PSR waktu di tahap 1 itu ada nama saya di situ. Kalau nggak salah saya itu di poin di nomor 22 Suragi Kumar, luas lahannya 4 hektar. Itu Pak. Jadi nggak ada hubungan dengan koperasi saat usulan orang bapak saat ini. Nggak ada Pak. Yang mau dibangun kebun orang bapak, yang mau artinya dibina orang bapak, yang mau difasilitasi orang bapak. Yang terakhir Bapak Victor dari PTPN siap sebagai tim pendamping kita di lapangan supaya program realisasinya nanti sama Pak konsepnya seperti yang dibuat di PTPN 3. Terus apa yang jadi masalah? Ada yang sudah membangun kebunnya, ada yang sudah menanam duluan. Silakan. Tapi kami kembali mengingatkan, apakah yang ditanam semalam, setahun yang lalu atau 2 bulan, 3 bulan yang lalu dari itu konsepnya sudah sama seperti konsep budidaya sawit yang sebenarnya. ...45 petani pekebun yang mengajukan PSR ini ya dengan luas 114 hektar, satu pun yang saya jumpai di lapangan nggak ada budidaya sawitnya pakai teresan. Yang agak lumayan tuh Pak Marianto, tapi itu pun nggak pakai teresan saya tengok. Artinya bagaimana? Ketika Bapak hari ini panen sawitnya dengan ketinggian pohon di atas katakan 7 meter, maka buahnya nanti ngumpulnya di bawah. Benar Pak? Nah, dengan konsep program PSR ini, ya, disinilah kesempatan kita petani pekebun untuk memperbaiki Pak. Bagaimana budidaya sawit itu sebenarnya? Maka saya orang yang pertama mengejar program PSR ini supaya ini bisa dapat saya. Saya buktikan itu tadi kan di PSR 1. Oh nggak benar tuh Pak Raki, buka YouTube kami, Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Semua kegiatan koperasi kita ada di sana. Nggak ada kita beleku-leku, nggak ada kita sembunyi-sembunyi. Dan yakin orang Bapak saat ini, ya sampai saat ini, ketua koperasinya ini nggak pernah Pak mementingkan kepentingan pribadinya. Nggak pernah saya. Saya jalankan ini semua demi Allah. Bagaimana hidup saya bisa bermanfaat buat orang lain. Ini konsep saya Pak. Maka pagi saya buka kantor, sore saya tutup kantornya untuk bisa memfasilitasi masyarakat. Terkadang saya nangis Pak. Nangis. Sampai hari ini nggak ada orang yang membuat seperti yang saya buat dengan kawan-kawan. Nggak ada Pak. Dengan swadaya kami sendiri, dengan keinginan hati kami sendiri, ingin membangun dunia pertanian di Labuan Batu, maka kami tiap hari buka kantornya. Terus ada yang nanya, Pak, waktu saya lewat kantornya nggak buka. Benar. Kenapa? Karena kami tidak 100% itu berada di kantor. Kadang kami di lapangan. Jadi kalau orang Bapak lewat kantornya nggak buka, mungkin kami di lapangan. Nah, jadi untuk PSR tahap 1 yang semalam, ya, itu kita ya tetap melakukan monitoring atau monitoring evaluasi untuk perkembangan PSR. Sama halnya seperti yang nanti akan kita realisasikan ini. Kalau orang bapak-bapak nanti memang sebagai penerima dana hibah untuk program PSR ini, maka ladang atau kebun sawitnya akan direplanting,
kami tetap Pak melakukan monitoring evaluasi bersama dengan tim dari PT PN 3. Nah, konsepnya bagaimana gitu ya? Ini dana hibah yang kita usulkan sebesar 30 juta, yang 100% ini hanya digunakan untuk kegiatan program peremajaan sawit di lahan orang bapak. Jadi orang bapak mengatasnamakannya aja, atau di atas namakan orang bapak, tapi penggunaan dananya bukan untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan membangun kebun orang bapak. Jadi jangan nanti Pak Makil bilang, Pak Ragil, kok bisa tuh ambil dulu 500 ribu aja Pak Ragil? Ini nggak ada pula kok minyak nih, nggak bisa. Atau Pak Makil bilang, Pak Ragil, kalau bisa yang 1 juta itu kita ambil aja, kita bangunkan untuk jalan kita, biar enak kita ke ladang. Nggak bisa. Kenapa? Karena konsep dana yang sudah disepakati tadi 30 juta, 100%-nya itu digunakan untuk kegiatan kebun orang bapak, bukan untuk membangun jalan. Jadi hal-hal permasalahan di lapangan saya minta ketika nanti seandainya sudah terrealisasikan program ini, jangan bicaranya keluar. Kalau bicaranya keluar dengan orang yang tidak paham bagaimana mekanisme usulan PSR ini, tata caranya, makin semeraut kalau orang Rantu bilang, ya kan, makin pening kita katakan gitu lah. Kenapa? Karena banyak yang mengucap. Kami sudah mengalami Pak PR1 semalam, ya, PR1 kami sudah mengalami semalam. Ketika ladangnya dikerjakan, orangnya nggak ada Pak. Saya tunjuk langsung ini, Ilham Maulana, ya, kemudian Bambang Subianto, dan ada 10 orang. Memang mereka menunggu kami sampai kami dapat satu titik masalah, mereka polisikan kami. Itu tujuannya Pak. Tapi yakin saya, yang hadir di sini mungkin nggak seperti itu. Mungkin. Kenapa? Karena kalau kita lihat sampai dengan hari ini, ya, jangan kami yang lebih serius daripada orang bapak untuk mengusulkan ini. Tapi orang bapak lah lebih serius untuk supaya dia bisa realisasikan usulan ini. Itu konsep maksud saya. Nah, saya garis bawahi dari orang, ya. Tadi saya ingatkan, apapun masalah di lapangan, bagaimanapun yang ada di lapangan, koordinasi sama kami. Saya tidak pernah ganti nomor Pak. Mulai saya megang handphone pertama tahun 2000 sampai dengan hari ini, handphone saya nggak pernah ganti nomor. Jadi jangan pernah Bapak bilang, saya telepon Pak Ragi, handphonenya nggak aktif-aktif lagi. Bohong. Kenapa saya bilang? 24 jam handphone saya aktif. Apapun permasalahan PSR terkait usulan kita ini, saya siap untuk memberikan klarifikasi keterangan yang dimaksud. Apa sebenarnya? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana apa? Itu maksud saya. Nah baik, Bapak Ibu sekalian, harapan saya ke depan, ya, untuk kawan-kawan yang belum hadir pada hari ini, coba sama-sama yang kita ingatkan. Sepakat kita Pak? Hah? Ayo, sepakat kita dulu nggak? Pak Marianto saya tanya dulu, karena di daerah Pak Marianto paling banyak ini. Pak Marianto sama Pak Jamal di Karya Maju, ini paling banyak ini, ya kan? Itu jadi sekali lagi saya ingatkan tadi Pak, 45 kita, satu yang bermasalah, 44-nya itu akan menghadapi hal yang sama. Semalam Pak, ya jujur saya sampaikan ini, kita semalam itu sudah batal untuk hadir tim Sekopindo tanggal 7 kemarin. Seharusnya orang bapak-bapak ini tanggal 7 Pak hadir. Nah, tanggal 2 disampaikan surat Pak dari Skopindo.
Coba nanti kalau orang bapak nggak percaya, saya tunjukkan suratnya. Macam mana perjuangan koperasi ini supaya usulan orang bapak ini bisa terrealisasikan. Berat, nggak mudah, Pak. Bukan. Bisa kita tengok. Nah itu, maka saya sekalian buat harap kepada orang bapak, ya, saya minta sangat sama orang bapak, kita kerjasama, kita kerja tim, kita bangunkan kawan-kawan untuk bisa artinya ikut sama-sama kita verifikasi ini. Kalaupun mungkin ada yang sudah katakan dulu jenuh dan sebagainya, kasih pandangan. Ini dana hibah, nggak ada dikembaliin Pak. Ada di luar saya dengar, itu nanti kalau sudah dikerjakan lahannya maka dikutip setiap bulannya sekian-sekian. Nggak ada Pak. Habis dana yang 30 juta tadi, kemudian kita kembalikan kepada orang bapak untuk orang bapak melakukan perawatan lanjutannya. Itulah yang disebut dengan swadaya. Nah, harapan kami ke depan, ya, berdasarkan pengalaman kemarin di tahap 1, 75% gagal. Setelah dana hibah yang diberikan tadi itu kita gunakan untuk siap tanam tadi itu, telah dananya habis, kemudian kita serahkan kepada petaninya. Petaninya nggak mau ngerawat, nggak mau, bener, nggak dirawat. Ada sampai sekarang itu yang nggak dirawat sama sekali. Kalau bicara, kami nggak punya dana, kami nggak punya uang, tapi kalau masih punya tenaga masih bisa bilangnya. Itu maksud kita. Jadi dana yang sudah direalisasikan, sudah dikerjakan, ya kan Pak? Sampai sekarang ini lahannya nggak dibersihkan, nggak diapain, tinggalkan gitu aja. Sedih Pak. Kami sedih. Kalau yang punya ladang slow-slow aja. Kenapa? Karena nggak merasakan sakitnya mengusulkan PSR ini seperti yang kami rasakan. Ini orang bapak-bapak ini malam berhubungan sama kami, pagi, siang, sore. Untuk apa? Untuk orang bapak. Setelah sudah dikerjakan lahannya, macam yang contoh saya bilang tadi itu, di Pangkatan tadi itu, nggak dibersihkan, nggak mau lagi Pak, nggak ditinggalkan itu aja. Udah buah pasir. Nah, itu kalau saya bilang buah pasir orang bapak marah. Buah sawit maksud saya yang kecil, itulah.